Selamat datang kembali di materi fisika komputasi. Kita akan lanjut di metode finite difference atau metode beda hingga di step yang pertama, yaitu bagaimana kita mendiskritisasi dari sistem. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bahwa tahapan metode beda hingga ini ada tiga, yaitu proses diskritisasi domain ruang atau waktu, lalu mengganti turunan menggunakan finite difference, dan yang ketiga adalah memformulasikan algoritma rekursif atau pengulangan sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, kita pada video kali ini akan lebih fokus untuk bagaimana kita mendiskritisasi domain ruang atau domain waktu. Ini bisa digunakan untuk ruang atau waktu, tapi nanti contohnya ini hanya yang ruang saja. Jadi bagaimana kita mengubah dari keadaan yang kontinu seperti ini menjadi keadaan yang diskrit seperti ini. Untuk contoh kita mulai dari hal yang sederhana. Jadi datanya itu berbentuk satu dimensi. Misalkan kita mempunyai sebuah kabel atau besi yang panjangnya L dengan koordinat x0 di awal dan xn di akhir. Nah, kita ingin memiliki data dalam bentuk finite difference. Itu jadi ini adalah data x, ini x plus h, x plus 2h, biasanya seperti itu kan, dan seterusnya. Nah, tentu saja ini kita perlu membagi kabel ini menjadi segmen-segmen sesuai dengan delta-nya atau hx-nya. Jadi di sini hx-nya itu nanti kita tentukan agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau hx-nya semakin kecil, maka nanti kita akan memiliki banyak data yang membagi dari sistem ini. Dan kalau misalkan hx-nya besar, dia akan pembagiannya akan semakin kecil. Jadi nanti dia akan menghasilkan setelah proses segmentasi atau pembagian ini, dia akan apa ya? Maksudnya secara matematik nanti bisa kita tuliskan bisa sebagai fungsi dari x0 sampai ke xn, atau ada juga yang suka menuliskan fx terus ke fx plus h, fx plus 2h sampai ke fx, sorry ini nhx. Seperti itu. Jadi ini bergantung dengan kesukaan, kita bisa menggunakan yang mana saja. Tapi biasanya kita menggunakan yang ini untuk memperlihatkan bahwa ada delta, ya maksudnya ada step yang konstan dari waktu ke waktu atau dari ruang ke ruang sebesar hx. Kalau untuk di numerik kita bisa menggunakan fn plus 1, fn plus 2 sampai ke fn plus n. Atau kalau yang lebih menyukai pakai i juga bisa, jadi fi plus 1, fi plus 2 sampai seterusnya. Dan kalau ini untuk proses di indexing, biasanya ini untuk di algoritma. Jadi data ke-1, data kedua, data ketiga, dan seterusnya. Ini bergantung nanti sukanya lebih mana yang digunakannya. Nah, untuk proses diskritisasi ada dua buah cara. Yang pertama itu adalah kita langsung menentukan nilai step dari hx-nya. Lalu kita lakukan looping dari data pertama. Misalkan ini data pertama ditambah hx itu berapa? Ya, itu jadi di data pertama ditambah hx, terus data yang kedua ditambah hx, data ketiga ditambah hx, data keempat hx, dan seterusnya sampai ke sistem terakhir. Tapi ini biasanya tidak digunakan karena dia menghasilkan sebuah error di sini. Jadi di sini ada error karena dengan men-set hx-nya itu langsung, itu kita tidak tahu apakah nanti hx ini akan melingkupi sampai data ke xn atau tidak. Jadi mungkin nanti ada sebuah daerah yang tidak tercakupi atau tidak dihitung. Dan ini akan menyebabkan error dalam perhitungan. Sehingga kita biasanya menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua itu kita pertama menentukan kira-kira ingin dibagi berapa sih sistem ini. Misalkan saya ingin dibagi 10, maka nanti dari awal sampai akhir hx-nya itu akan melingkupi dari data x0-nya sampai ke data xn-nya.
Seperti itu. Sedangkan untuk step yang keduanya ini nanti sama, setelah kita dapatkan segmen N, ini bisa digunakan untuk menentukan step HX-nya. Lalu kita lakukan looping untuk membuat array-nya lagi. Seperti itu. Nah, ini biasanya cara kedua ini yang tentu saja yang akan ke depannya dipakai, karena ini akan menyebabkan error. Dan untuk mendapatkan cara yang kedua ini, ada dua buah cara juga nantinya. Cara yang pertama, 2A gitu. Jadi cara A yang pertama dan ini cara yang kedua. Cara yang pertama itu adalah tentunya kita perlu menentukan kira-kira akan dibagi berapa. Ini contohnya saya ingin dibagi menjadi 7. Maka nanti H itu adalah data terakhir dikurangi data awal dibagi N-1. Karena kalau kita ingin memiliki 7 buah data, maka kita perlu membaginya menjadi 6. Ini 6. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan membagi 6, maka nanti kita mendapatkan HX yang di sini untuk proses diskritisasinya. Nah, setelah kita dapatkan H, kita bisa menggunakan cara yang pertama itu bahwa N yang baru itu ditentukan dari N yang sebelumnya ditambahkan H. Jadi loopingnya itu jadi selalu data yang baru itu dari data yang sebelumnya. Untuk cara yang kedua, data yang baru itu merupakan data yang pertama ditambahkan N-1 kalikan H. Jadi N-1 ini nanti di setiap looping akan selalu berubah. Jadi misalkan ini kalau data ke 2, nanti ini juga 2 kurang 1, maka jadi 1. Kalau ininya data ke 5, maka di sini juga datanya 5 kurang 1 jadi 4. Jadi ini kita bisa menggunakan cara 1 dan cara 2 ini bergantung kita. Sama saja karena hasilnya. Ini contohnya. Jadi kita misalkan punya data X0-nya itu dari koordinat 2 cm sampai ke 5 cm. Kita ingin bagi 7. Jadi nanti 5 kurangi 2 dibagi 7 kurang 1 itu jadi 0,5 cm. Dengan cara 1, yang pertama kita butuh data X1-nya ditambah HX-nya 0,5. Dan seterusnya nanti data yang ketiga itu dari data kedua, dari data keempat, dari data ketiga, sampai data ketujuh itu dari data ke yang keenam. Dan kita dapatkan koordinat segmentasinya yang di akhir ini. Nah, untuk cara yang kedua, ini dengan cara yang sama, H-nya dihitung dapat 0,5. Tapi kita akan selalu menggunakan data yang pertama di sini. Yang membedakan adalah nilai di sini akan berubah dari waktu ke waktu karena kalau kita data yang kedua maka kita ambil N-nya ini 1, data ketiga ini data N kedua 4, N-nya 3 dan data seterusnya sampai ke 7 ininya 6. Tapi ini akan menghasilkan nilai yang sama. Jadi kita bisa menggunakan cara yang kedua juga. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana saya melakukan diskritisasi untuk kasus 2 dimensi atau 3 dimensi. Sebetulnya caranya sama. Jadi misalkan kita punya suatu sistem yang continue, itu akan diubah ke diskrit itu sama. Yang membedakan hanyalah sekarang kita memiliki koordinat X dan Y, atau bisa kita juga menggunakan I atau J. Dan kita memiliki 2 buah delta, jadi delta X dan delta Y. Jadi seperti itu. Nanti diskritisasinya akan menghasilkan seperti ini. Dan nanti ada istilah-istilah yang digunakan ketika kita berhubungan dengan 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi nanti yang membedakan adalah awalnya kita punya fx, y. Jadi kalau ke belakang, ke atas, ini nanti yang berubah adalah ininya jadi minus,
Y-nya dikurangi, kalau ke bawah di plus, kalau ke kanan kiri itu nanti X-nya yang di plus, dan ini untuk ke kiri X-nya yang di minus. Seperti itu. Nah, ini ada sebuah istilah. Jadi, kalau kita berada di matriks pengamatan yang merah ini, lalu ada eh, data di atas, bawah, kanan, kirinya, ini disebut dengan matriks nearest neighbor atau tetangga terdekatnya, atau biasanya disebut NN. Ini untuk singkatan dari N yang pertama dan N yang kedua. Nah, untuk yang diagonal ini disebut dengan next nearest neighbor atau NNN. Jadi kalau misalkan keadaannya dua dimensi, ini bukan biasanya akan memiliki 4 buah nearest neighbor, karena ini 1, 2, 3, 4, dan juga 4 next nearest neighbor. 1, 2, 3, 4. Ini hanya istilah saja, tapi nanti akan mempermudah dalam menyampaikan pesannya di kedepannya. Seperti itu. Ini yang membedakan kalau kita ingin menggunakan ya asalnya XY, sekarang jadi IJ gitu. Sama saja tapinya. Nah, untuk diskritisasi 3 dimensi juga sama. Yang membedakan nanti ada komponen Z-nya. Dan kalau misalkan yang suka IJ jadi nanti ada K-nya. Dan juga nanti ada HX, HY, dan HZ. Ini nanti proses diskritisasinya dari yang continue-nya menjadi diskrit yang ada di sini. Seperti ini contohnya. Dan nanti kalau misalkan kita set HX, HY, dan HZ-nya itu sama, maka nanti ada 6 buah nearest neighbor. Karena bukan hanya atas, bawah, kanan, kiri, tapi ada depan, belakang juga. Jadi ada tambahan 2 lagi. Dan ada 8 buah next nearest neighbor. Karena diagonalnya jadi ada 8 buah nanti. Jadi 4 buah di atas dan 4 buah di bawah. Seperti itu. Jika kita berbicara tentang diskritisasi, tentu saja ada akurasinya yang perlu dipertimbangkan. Jadi kalau misalkan kita punya keadaan continue seperti continue yang ini, jika kita diskritkan menjadi keadaan yang cukup kecil, jadi 10 kali 10, 20 kali 20, atau 50 kali 50, ini nanti ada hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah semakin kecil diskritisasinya, semakin ke 10-10 misalkan ya, ini errornya itu akan semakin tinggi. Jadi semakin diskritisasinya semakin banyak, 50 kali 50, errornya akan semakin rendah. Tapi masalahnya semakin besar ukuran dari diskritisasinya, ini akan memakan waktu lebih lama dan memori lebih besar. Jadi bisa saja kita menggunakan ukuran diskritisasi yang sangat besar, tapi kita juga harus mempertimbangkan prosesor dan memori yang kita gunakan pada komputer kita, itu apakah cukup atau tidak. Jadi kalau tidak cukup, nanti komputernya pun akan menolak proses perhitungannya. Jadi itu akan menjadi pertimbangan yang penting dalam proses diskritisasi. Untuk video tentang diskritisasi cukup sekian. Nanti kita akan lanjut lagi di proses bagaimana mengubah dari persamaan diferensial menggunakan pendekatan finite difference-nya. Terima kasih.